لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini kita diberikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, melanjutkan itikaf kita untuk mengikuti kajian hadis. Insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan menambah kualitas amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, dan kita semua insya Allah yang ada di dalam masjid ini akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Mari kita lanjutkan kajian hadis. Kita baca kitab hadis Bukhari, Sahih Bukhari, bab jilid kedua, babnya Kitabul Bada al-Khalqi, masih dengan bab yang sama setelah terhenti beberapa minggu. Bab tentang makhluk-makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Kali ini kita membahas tentang malaikat sama dengan beberapa minggu lalu. Para jamaah sekalian, kita akan membaca sebuah hadis yang lumayan panjang yang mengisahkan sebuah kisah yang para jamaah mungkin sudah sering mendengar kisah itu, tapi jarang mendengar hadisnya. Ya, mari kita membaca hadis nomor 3022. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana ibn al-Wahab qala akhbarani Yunus an ibn Shihab qala hadatsani Urwah ana Aisyah radhiyallahu anha zauja Nabi sallallahu alaihi wasallam hadatsathu annaha qalat li Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmul Uhud qala laqad lakitu min qaumika malakitu wa kana asyadu malakitu minhum yawmul aqabah idh aradtu nafsi ala ibnul abdil yalil ibnul adil kulal falam yajibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana ma'mumun ala wajhi falam astafki ila wa ana biqaranil sa'alib farafa'ta ra'si fa'idha bis-sahabati qad azzalatni fanzurtu fa'idha fiha jibrilu fanadani faqala inna allaha qad sami'a qawla qaumika lak وَمَا رَادُوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرُهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ فَنَادَانِي مَلَكَ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذَلِكَ فِيهَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ أَخْشَبَيْنِ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم ما يعبد الله وحده لا شريك له به شيئا. Panjang ini Pak hadisnya. Jadi ini hadis
Mungkin bapak-bapak udah sering dengar kisahnya kalau para dai-dai suka cerita itu ya, suka cerita tentang sifat Nabi, tapi pasti jarang membacakan hadis ini. Udah gitu ceritanya tuh para dai-dai itu suka kepleset lagi ya, nggak pas. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf, menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf. Abdullah ibnu Yusuf ini seorang tabi'ut tabi'in ya. Beliau itu wafat sekitar tahun 200-an Hijriah. Akhbarana Ibnu Wahab. Ibnu Wahab juga tabi'ut tabi'in tapi kalangan tengah. Qala akhbarana Yunus. Yunus juga tabi'ut tabi'in kalangan awal. An Ibnu Syihab. Qala hadatsani Urwah. Urwah ini kalangan tabi'ut tabi'in muda ya, Urwah bin Zubair. Ana Aisyah, bahwasanya Aisyah istri Rasulullah, zawuda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadatsathu, dia meriwayatkan sebuah hadis. Annaha, bahwasanya Aisyah berkata, qalat li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bertanya pada suatu hari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya begini, ata alaika yaumun kana asyada min yaumul Uhud. Aisyah lagi nanya sama lakinya, bang, ada kagak bang kira-kira penderitaan yang abang alamin lebih berat dari perang Uhud, kira-kira begitu. Kan Rasulullah waktu perang Uhud giginya sampai patah, sampai berdarah-darah, berat itu kan, babak belur lah kira-kira gitu ya, babak belur di perang Uhud. Aisyah nanya, kira-kira bang ada yang lebih berat tadi bang dari perang Uhud? Lalu Rasulullah berkata, qala laqad lakitu min qaumika malakitu wa kana asyadu malakitu minhu yaumul aqabah. Ada neng, kira-kira Nabi jawabnya begitu pakai bahasa Pamulang. Ada neng, abang ngalamin lebih berat dari itu. Yang baru perang Uhud mah gigi doang patah, ini mah lebih parah gitu, kira-kira begitu ya. Kapan tuh bang? Aisyah nanya lagi, waktu abang lagi ke mengunjungi di daerah Aqabah, ketika Rasulullah mendapat informasi akan ada sekelompok kaum yang masuk Islam gitu ya. Lalu Rasulullah berkunjung ke sana, tetapi sampai di sana Rasulullah justru ditolak. Yaumul Aqabah id aradtu nafsi ala ibnul Abdil Yalili ibnul Abdil Kulal. Ketika aku menawarkan diriku, maksudnya ingin berdakwah kepada kabilah Bani Abdil Yalil ibnul Kulal, falam yajni, tapi mereka malah menolak aku. Illa ma'aradtu fantalaktu, mereka menolakku. Wa inna ma'mumun, lalu aku pergi, aku gelisah gitu kira-kira ya. Ala wajhi, ada kegelisahan di wajahku ketika Rasulullah ditimpukin di mana min? Rasulullah ditimpukin batu di mana min? Hah? Rasulullah ditimpukin batu di mana itu daerahnya? Jadi Rasulullah ditimpukin batu babak belur ya. Nah, babak belur Rasulullah di situ lebih parah dari perang Uhud. Falam astabqi ila ana biqarnin sa'alib, sampai aku lari gitu ya dengan sahabat, dengan ditemani oleh, waktu itu ditemani oleh Zaid bin Harisah kalau tidak salah, sampai aku lari sampai di satu tempat namanya Qarnin Sa'alib atau Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini tempatnya orang mikot haji yang dari Mekah ya, bukan dari Mekah, dari daerah sekitar Najd gitu ya. Kalau kita kan mikot hajinya ya Lamlam gitu ya. Itu Qarnul Manazil itu adalah mikot haji kayaknya orang-orang dari Bahrain, dari mana, dari sekitar Najd lah, dari Kuwait gitu, sekitar 75 km sebelah timur Mekah, Madinah. Sampai ke satu tempat itu
Lalu farafa'tu ra'si, lalu aku nengok ke atas itu, ngeliat ke langit, aku mengangkat kepalaku, fa idza ana bisahabati, aku melihat awan menaungi perjalananku. Azalatni fanzurtu fa idza fiha jibrilu, lalu dari kejauhan Jibril datang, dari langit kita terbang ya. Panadani, lalu Jibril berkata, faqala inna allaha qad sami'a qaula qaumika lak maradu alaika wa qad ba'asa ilaika malakal jibali lita'muru bima syi'ta. Nah, ini kalimatnya yang sering Ustadz sering salah. Lalu Jibril berkata kepada Rasulullah, Jibril berkata, qad sami'a qaulal qaumika, Muhammad, sesungguhnya Allah sudah mendengar perlakuan kaummu kepada dirimu. Waradu, dan mereka menolakmu, maradu alaika. Wa qad ba'asa ilaikal malakal jibal, karena begitu Allah telah memerintahkan malaikat gunung ya. Jibril ngomong nih ke Muhammad, Rasulullah, Muhammad itu orang-orang yang nimpuk-nimpuk kamu pakai batu, Allah sudah tahu. Maka dari itu Allah mengutus malaikat gunung untuk bertemu dengan malaikat-malaikat penjaga gunung gitu ya. Maka malaikat-malaikat penjaga gunung itu berkata, qala ya Muhammad, dzalika fiha syi'ta in syi'ta an utbiqa alaihim ahsyabaini. Muhammad, kata malaikat penjaga gunung nih, itu perlakuan orang-orang itu benar-benar kelewatan, nimpukin kamu pakai batu sampai berdarah-darah. Rasulullah, apakah ini gunung Uhud ini saya lemparin ke Mekah gitu loh. Jadi yang mau ngelemparin, mau menutup kaum itu dengan gunung itu bukan malaikat Jibril ya. Karena dai-dai itu kalau cerita itu, kalau lagi ada ceramah, Jibril sampai bilang akan menimpakan gunung kepada kaum yang melempari Rasulullah dengan batu. Bukan Jibril yang cerita, ini teks hadisnya begitu. Yang cerita itu, yang mau melemparkan itu malaikat-malaikat lain, cuma yang nyampein Jibril, kira-kira gitu ya. Illa ahsyabani. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada malaikat penjaga-penjaga gunung itu, arju an yakhraja Allahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarikalah. Kagak usah dah, kira-kira begitu ya. Rasulullah bilang tidak perlu mereka itu ditimpakan bukit ini, tidak perlu mereka dihukum atas perlakuan mereka kepadaku, karena aku berharap nanti akan keluar yakhrujullaha, Allah akan mengeluarkan min aslabihim, asal itu tulang rusuk, maksudnya akan lahir dari kalangan mereka man ya'budullaha wahdahu la syarikalah, orang-orang yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Jadi ketika Rasulullah itu dianiaya, ditimpukin batu, Jibril datang ngasih kabar bahwa Allah mengutus malaikat-malaikat penjaga gunung, yang gunung-gunung ini bisa ditimpakan ke mereka. Rasulullah justru malah menolak, tidak usah, biarkan saja mereka menganiaya. Aku berdoa mudah-mudahan nanti di suatu saat akan lahir dari keturunan-keturunan mereka orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Kira-kira begitu. Para jamaah sekalian, saya pernah ditanya sama teman, saya pernah cerita deh kayaknya. Kawan saya, kebetulan non-muslim, nanyanya agak sedikit-sedikit kenyek gitu ya. Baik, kan Nabi Muhammad itu matinya diracun. Kok Nabi bisa diracun ya gitu? Saya bilang, Nabi itu jangankan diracun, para nabi dan para rasul itu dibunuh aja ada, jangan lagi diracun ya.
Rasulullah itu memang pernah diracun. Diracunnya itu pada saat di Khaybar pada tahun 7 Hijriah oleh wanita yang namanya Zainab Al-Haris, istrinya Salam bin Kisam, orang Yahudi. Tapi Rasulullah apakah wafatnya karena racun itu ada perdebatan. Ada yang mengatakan itu ada racun yang tersisa sampai Rasulullah meninggal, tapi ada juga yang mengatakan tidak, karena Rasulullah itu wafat tahun 10 Hijriah, diracunnya tahun 7 Hijriah, jadi berselang 3 tahun. Rasanya tidak mungkin karena wafatnya, sakitnya karena efek racun itu. Jadi saudara-saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seorang Rasul dan seorang Nabi itu hidupnya menderita itu adalah biasa. Dia bisa dianiaya, bisa dizolimi, bisa dibunuh, bahkan itu hal yang biasa. Seorang Nabi dan seorang Rasul itu bukan terjaga, terhalang dari kezoliman orang lain. Pasti Rasulullah, para Rasul dan para Nabi juga dizolimi. Pertanyaannya, berarti Allah tidak melindungi mereka dong? Kan mereka utusan Allah. Maknanya bukan seperti itu. Ya, itu adalah untuk menguji, bukan untuk menguji sebetulnya, untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan para nabi dan para rasul. Mungkin para rasul tidak perlu diuji karena imannya sudah mentok. Tapi memang para nabi dan para rasul itu hampir sebagian hidupnya penuh dengan penderitaan. Ya. Nah, itu pun diikuti oleh para sahabat, oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama sampai hari ini. Jadi jangan heran Pak kalau ada ulama yang mati di penjara, Pak. Bapak baca nanti kisah-kisah para ulama. Imam Syafi'i 2 kali masuk penjara sampai dicambuk-cambuk. Imam Hambali itu sampai meninggal di dalam penjara. Para sahabat, para ulama juga. Yang mencambuk siapa? Yang memenjarakan mereka siapa? Ya pemimpin-pemimpin yang muslim juga, gitu ya. Itulah kehidupan para ulama, kehidupan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para sahabat. Karena itu itu rahasia Allah ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah cobaan. Rasanya para nabi dan para rasul itu tidak perlu dicoba lagi karena imannya sudah mentok atas gitu kira-kira ya. Tapi Allah ingin memberikan sebuah anugerah yang luar biasa kepada mereka melalui cobaan itu. Jadi kalau hari ini ada ustadz yang sering dipenjara, itu saya heran Pak. Itu mungkin ustadz-ustadz yang lurus, yang kehidupan mereka alami sama dengan ulama-ulama di masa lalu. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, asyadun nasul bala'u al-anbiya. Seberat-berat cobaan manusia itu adalah para nabi. Summa amsalu, lalu orang-orang yang mempunyai keimanan dan ketakwaan semisal dengan para nabi. Misalnya para sahabat, para tabi'in dan yang saya sebutkan tadi. Yubtala rajulu ala hasbi dinihi. Nah, ini pelajaran buat kita ya Pak. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, yubtala rajulu ala hasbi dinihi. Fa in kana fi dinihi sulban istada bala'uhu. Allah itu akan menimpakan cobaan kepada seorang hamba ala hasbi dinihi, sesuai dengan kadar keimanannya. Fa in kana fi dinihi sulban, apabila kadar keimanannya itu tebal, maka cobaannya akan berat. Fa in kana fi dinihi riqatun, apabila imannya itu tipis, ubtuliya ala hasbi dinihi, maka cobaan atas dirinya itu sesuai dengan ketipisan keimanannya ya. Jadi yang merasa cobaan hidupnya itu berat, mungkin iman bapak-bapak itu tebal, maka cobanya berat. Cobaan Pak Victor sama Pak Edi beda
Pak Ujang sama Pak Gatot beda pasti cobaannya, karena Allah tahu kadar keimanannya, ya. Jadi orang itu dicoba berdasarkan kadar keimanannya. Nah, kalau yang agak pernah dicoba, hati-hati ya. Jangan Allah ngeliat, ini mah nggak kelas nih, kelas tempe ini, gue coba sekali juga digantung diri, kira-kira gitu. Udah biarin aja dah, ya. Orang yang dicoba dengan cobaan yang berat menunjukkan keimanannya kuat. Dalam kelanjutan hadis itu Rasulullah berkata, wa ma yabrahu bala'u bil abdi hatta yatrakahu yamshi alal ardi wa ma'alaihi khita'atan. Cobaan itu akan selalu, ya bro, itu artinya apa ya, menimpa, akan selalu menimpa seorang hamba hatta yatrakahu yamshi alal ardi wa ma'alaihi khita'atan, sampai dia itu melangkah di muka bumi terbebas dari dosa, Pak. Jadi kita itu kalau dikasih cobaan oleh Allah, kita bersyukur, Pak. Dikasih sakit, bersyukur. Kenapa? Dosa kita digugurkan oleh Allah. Allah itu ingin melihat kita itu melangkah di muka bumi tanpa dosa sama sekali. Maka kita diuji terus. Orang-orang yang diuji terus oleh Allah itu harus bersyukur. Berarti Allah mau terima dia dalam keadaan bersih, dalam keadaan baik. Yang kagak pernah diuji itu, yang hidupnya tenang-tenang aja, happy aja, mulai mikir lah. Mungkin Allah melihat orang itu imannya tidak kuat, atau mungkin Allah tidak hirau sama dia. Nah, ini usah dianggap ini anak, aku kasih ujian sekali, ngeluhnya se-RT gitu, kira-kira begitu ya. Jadi biarin aja dah. Ada sebuah hadis lain, Rasulullah berkata, innallaha idza arada bi abdi khaira ajjalalahu uqubatan bi dzambihi wa idza arada bi abdi syarra amsakalahu hatta yuwafa yaumal qiyamah. Ini juga pelajaran ya Pak, kita jangan iri sama orang. Allah bilang begini dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah bilang dalam sebuah hadis, innallaha idza arada bi abdi khaira. Allah itu kalau menghendaki hambanya kebaikan, ajjalalahu uqubatan bi dzambihi, dipercepat siksanya, balasannya atas dosa-dosa yang dia perbuat. Misalnya hari ini kita makan uang haram, besok motor kita hilang, ya, ngumpulin uang haram lagi, berapa bulan kemudian ditipu orang. Nah, kita harus bersyukur tuh, jangan ngeluh-ngeluh. Itu Allah berarti lagi menghendaki kebaikan kepada kita, karena Allah mempercepat balasan atas dosa yang kita perbuat. Maka dari itu kalau mau barang-barang kita hilang, kita senyum-senyum aja, ya. Alah, biarinlah, itu mungkin bukan hak kita. Allah membersihkan harta kita. Wa idza bi abdi syarra, apabila Allah menghendaki seorang hamba itu keburukan, amsaka, ditahan, imsak itu artinya menahan. Amsakalahu, ditahan, coba balasan atas dirinya, hatta yuwafa yaumal qiyamah, sampai coba siksaannya sempurna di hari kiamat. Mendingan kita dibalas di dunia daripada itu balasan dikumpulin nama Allah, ditabung, begitu sampai hari kiamat kita baru ditimpain berkali-kali Pak balasannya. Makanya kita jangan bertanya-tanya nih orang Islam, itu orang ya kalau dipikir-pikir kerjaannya berzinah, minum-minuman keras, nipu, tapi tambah kaya perasaan. Jadi jangan bertanya begitu ya Pak. Itu lagi ditahan siksaannya oleh Allah, itu lagi diulur, tanda dia tidak disayang. Kalau kita salah dikit aja dikasih peringatan, salah dikit lagi kasih peringatan, ditipu, motor hilang, rumah hilang, mobil hilang. Nah, kita bersyukur sama Allah tuh, berarti Allah sayang sama kita. Jadi kita nanti di akhirat kagak disiksa lagi, udah beres di dunia siksaannya, ya. Sakit kagak sembuh-sembuh, itu Allah sedang membersihkan diri kita. Saudara-saudara sekalian, jadi kembali ke hadis ini,
bahwa para nabi dan para rasul itu menghadapi cobaan yang lebih berat dari manusia-manusia lain. Jadi kalau ada pertanyaan, Rasulullah pernah diracun? Pernah. Rasulullah wafatnya karena diracun? Nggak tahu, tapi pernah diracun. Jadi para nabi itu jangankan diracun, dibunuh aja pernah. Lihat Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Allah kisahkan dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran tentang perilaku Yahudi yang membunuh para nabi. Ya, saudara-saudara sekalian, hikmah hadis ini adalah cobaan itu akan menerpa kepada kita semua. Tapi percayalah bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Ketika Allah menimpakan cobaan kepada kita, itu karena Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Jadi kita nggak perlu khawatir ya. Kita lanjutkan satu hadis lagi tentang malaikat, tapi berbeda tema dengan yang tadi ya. Ini penting supaya kita jadi pelajaran nih, terutama untuk orang-orang yang suka saya lihat ada di luar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 3019. Hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Su'ma an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Oh, bukan itu. Hadisnya nomor 3020. Hadatsana Ibrahim ibnu Munzir hadatsana Muhammad ibnu Fulay hadatsana Abi Hilal an Ali an Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahannal ahadukum, kata Rasulullah begini, inna ahadukum fis salati madamat salatu tahsubuhul malaikati taqulu Allahumma fir lahu warhamhu ma lam yakum min salati aw yuhaddits. Ini urusannya malaikat juga. Jadi kata Rasulullah begini, ini hadis pendek yang maknanya bagus ya Pak. Inna ahadukum fis sholati, apabila kata Rasulullah, apabila di antara kalian di dalam sholat, madamat sholatu tahsubuhu, apabila kalian telah selesai sholat, lalu kalian tetap menjaga keadaan sholat kalian, ini penting ya Pak, dan tetap menjaga keadaan sholat kalian, wal malaikatu taqulu Allahumma firlahu warhamhu malam yaqumu min salatihi aw yuhaddits. Jadi kalau kita baru selesai sholat, misalnya dari maghrib ke isya, selama kita tidak berdiri dari sholat, keluar dari masjid, lalu tetap menjaga wudhu kita sampai tidak berhadas, para malaikat itu selalu mendoakan kita, doanya Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampunilah segala dosa-dosanya dan berikanlah dia rahmat. Maka dari itu, ini pelajaran penting Bapak-bapak sekalian, kalau habis sholat maghrib lagi nungguin isya, kalau bisa tidak usah keluar dari masjid, apalagi sampai batalin wudhu ya. Jangan nongkrong-nongkrong di luar kalau bisa, tapi kalau agak bisa ya udahlah, emang udah kebiasaan, mau dibilang apa. Betul kagak? Tapi kalau bisa diem aja di sini, di masjid, zikir-zikir, ngobrol-ngobrol, tadarus. Karena dari mulai maghrib sampai isya itu malaikat kagak berhenti baca doa untuk kita. Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampuni dosa-dosa dia, berikan dia rahmat. Bayangin aja, coba ada nggak tuh sekitar 30 menit, 40 menit ada itu. Kita duduk di sini dari maghrib ke isya, sepanjang itu malaikat baca doa buat kita. Kalau kita udah bergeser ke warung abu, udah kagak ada yang doain. Yang ada kita pada bergibah, si anu begitu, si anu begini. Jangan ya. Ini kata hadisnya hadis sahih, ini terserah mau ikutin muka kagak, urusan bapak-bapak, saya nyampein aja ya kan. Apalagi yang udah pada tua, ini juga diam di masjid tadarus.
Ya, tapi terserah kalau kagak mau diikutin juga nggak apa-apa Pak Ubay, saya nggak usah didoain sama malaikat, didoain sama anak saya aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau didoain sama malaikat ya bagus. Ya, jadi kalau orang itu habis sholat, dia menjaga sholatnya, tidak beranjak dari tempat sholat menunggu sholat berikutnya, dalam keadaan tidak batal wudhu, malaikat berdoa atasnya. Ya, bapak-bapak sekalian, ada lagi hadis lain mengatakan orang yang tidak beranjak dari sholatnya lalu dia menunggu waktu sholat, itu dia mendapatkan pahala sholat selama dia di dalam posisi itu. Ya, tapi itu hadis yang kedua itu tidak sahih, nggak usah kita anggap yang agak sahih, yang ini aja. Ya, hadis ini Rasulullah mengatakan malaikatu taqulu Allahumma fir lahu warhamhu malam yakumu, selama dia tidak berdiri, min sholatihi, dari sholat, dari tempat sholatnya, au yuhadisu, atau dia tidak berhadas. Jadi kalau kita habis sholat, kita tidak keluar dari tempat sholat dan tidak berhadas, sepanjang itu malaikat mendoakan. Bukan dilarang keluar, mau keluar mah keluar aja, nggak ada masalah. Cuma kalau agak keluar didoain sama malaikat, kira-kira begitu. Ya, saya kira begitu bapak-bapak. Hadis yang saya sampaikan 2 hadis, yang lain nggak begitu penting. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Besok-besok jangan keluar ya, di masjid aja, kan cuma 30 menit. Saya kira itu. Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.